malam Mas Ridwan. Selamat malam Mas. Mas Ridwan, silahkan boleh dimulai ceritanya. Ya, Mas. Jadi gini Mas, hari Sabtu kemarin kan saya sama temen berangkat mancing itu jam 12:30 siang. Sampai kali itu sekitar jam 1:15 ya. Kita turun dari kali, terus kita nyebrang. Habis itu kita sambil cari udang buat umpan. Setelah kita nyari udang, kita melanjutkan perjalanan. Kita nemuin jejak orang lewat itu Mas. Batunya itu basah. Tapi selama saya menyusuri sungai, gak ketemu satu orang pun. Terakhir kali saya mau pulang, itu kan kita debat di sungai. Kalau kita mau lanjut terus ke sungai, kita harus berenang di salah satu gedung ya. Tapi kan saya nggak mau kan, waktu itu udah sore. Terus saya putusin untuk pulang naik lewat tebing yang sangat tinggi dan tegak banget. Sebelum itu saya ngeliatin ke teman lagi, ini ada jejak kaki dan batunya masih basah, airnya baru aja menetes. Seharusnya kalau ini ada orang, kita ketemu sama orang itu. Tapi kita nggak ketemu. Terus kita pulang naik tebing ngandelin batu kecil-kecil sama akar pohon liar. Kalau kita jatuh ya taruhannya nyawa gitu. Selama sekitar 30 menitan kita naik, ketemu irigasi. Mas, boleh disebutin? Boleh, gak apa-apa. Nama irigasinya itu Baladewa. Di situ kita istirahat sejenak pas azan maghrib. Waktu itu juga ada suara motor kan di perkebunan yang ditanamin kopi. Teman saya itu gak sengaja bilang gini sih, hu gitu 3 kali. Saya kan langsung bilang gini, nanti kalau ada yang nyautin suara kamu jangan lari, jangan takut. Saya bilang gitu. Terus teman saya diem, gak berani. Habis itu saya nyalin rokok, baru kita ngelanjutin perjalanan pulang. Mungkin sekitar 15 menitan ya. Kan rokok saya kretek tuh Mas. Mungkin sekitar 15 menitan rokok saya habis. Terus ketemu lagi sama pohon yang sangat besar banget. Teman saya itu mulai merinding dari situ, tapi gak langsung bilang ke saya. Besok harinya teman saya cerita. Terus kita kan pulang lewat saluran irigasi. Nanti irigasi itu dibagi menjadi 2 di bawah. Setelah kita sampai ke pembagian irigasi itu, kan gelap banget, banyak rumpun bambu di situ Mas. Saya nggak berani lewat situ. Terus kita putusin lewat jalan yang enak aja. Sambil kita jalan, teman saya itu udah nggak berani jalan di belakang saya. Jalannya itu turun, sangat curam. Sambil kita kan bercanda. Setelah sampai sebuah sumber air ya, kalau di tempat saya itu orang biasa menyebut tuh yang dikasih pancuran, tahu Mas? Ya bisa bayangin. Di situ kan sebelum itu kan ada batang pohon gitu.
Saya buang yang satunya saya nggak buang. Mau saya buang tapi saya udah melihat cahaya kuning agak merah itu, Mas. Dan di tempat itu kata warga sekitar situ ya, itu pernah ada yang dengar suara kunti dan juga terkenal angker banget. Dan di bawah pembagian air itu ada bekas penampungan air, ada bekas bak penampungan air 4 kali 3 meter. Itu katanya ada ular besarnya di situ. Udah, setelah itu kita jalan sampai desa kan, Mas. Sampai kampung pertama, kita masih ngelanjutin jalan lagi ke kampung kedua, mau ngambil motor. Kita kan bawa motor 2. Yang satu punya teman saya dititipin ke saudara, yang motor saya ditinggal di tengah hutan. Habis itu kita ngambil motor ke tengah hutan, pulang ke tempat saudara. Terus kita dengar azan Isya, baru kita pulang sendiri-sendiri. Udah, Mas, gitu ceritanya. Oke, Mas Ridwan, ini berarti salah satu keanehannya sebenarnya lihat jejak kaki basah di batu, Ya. padahal nggak nemuin orang satu Ya, pun. nggak nemuin satu orang pun. Seharusnya kalau jejak kaki itu masih basah dan airnya masih menetes, kemungkinan orangnya kan belum Masih jauh. Saya masih bisa melihat, tapi itu satu orang pun nggak pernah saya temuin gitu, Mas. Oke, Mas Febri, apakah itu sosok gaib atau semacam apa ya? Memang gaib atau dari Mas Ridwan yang kebetulan sebenarnya ada orang lewat nih, tapi ya pas dilalang nggak lihat aja gitu, atau Ya. Selamat malam, Mas Ridwan. Selamat malam, Mas Febri. Ini gimana ya? Memang Mas Ridwan sama temen itu memang benar-benar berani atau hanya nekat ya kalau menurut saya, Mas ya. Karena yang dituju Mas Ridwan sama temennya itu kayak keraton ya, Mas. Keraton gaib gitu, Mas. Dan yang disendang itu kayak kerajaan gaib gitu. tapi masih ada kaitannya dengan yang waktu itu kita telusurin, Mas Feb. Kalau kaitannya dengan situ masih ada, Mas, masih ada. Ya, masih ada. Masih ada kaitannya dengan yang waktu di jembatan Belanda itu ya. Masih ada gitu. Dan yang saya rasakan pun ini khususnya makhluk-makhluk yang ada di sungai ya. Iya, Mas. Yang ada di sungai ini makhluknya itu ganas-ganas gitu. Itu memang Mas Ridwan sama temen itu memang benar-benar berani apa ya modal nekat gitu. Tapi sebelumnya pernah dengar cerita mistis di daerah tersebut kan, Mas Ridwan? Kalau di sungai itu saya belum dengar, Mas, belum pernah dengar. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu ya, itu saya pernah ke situ dan pernah berenang di situ juga sama temen yang kemarin itu, Mas. Kita kalau mancing kan cuma berdua. Tapi 2 tahun lalu nggak ada masalah ya? Nggak ada. Mas Febri bilang kalau di situ sosoknya cukup ganas. Mereka berwujud apa, Mas Febri? Ya, kalau wujud ya, Mas, sebenarnya sosok-sosok yang ada di situ bisa merubah dirinya sebagai apa saja gitu ya. Tetapi yang saya lihat itu yang sosok wujud sejatinya ya gitu.
kebanyakan siluman Mas gitu. Jadi ya gimana ya, udah nggak ya, kalau kita lihat itu udah nggak enak gitu, nggak bisa digambarkan gitu Mas. Ada yang bertanduk itu juga ada, terus mukanya itu muka lonjong tapi panjang gitu ada Mas. Ini di janggutnya ini apa ini, dagu, di dagunya ini lancip gitu loh Mas. Oke. Itu juga ada gitu. Jadi kalau Berarti cenderung kayak siluman gitu kan? iya betul. Kalau itu yang saya lihat sosok sejatinya ya Mas ya, bukan yang kayak membo-membo, itu bukan gitu. Kalau mereka bisa menyerupai siapa saja gitu, tapi yang saya lihat sosok aslinya seperti itu gitu. Ya kebanyakan ya siluman-siluman seperti itu gitu. Yep. Terus kalau masalah yang bekas kaki tadi ya, Ya. itu kalau yang saya lihat memang ada sosok goib yang baru saja lewat di situ gitu Mas. Sosoknya itu hampir mirip apa ya Mas ya? Hampir mirip kayak biawak tapi bukan gimana ya? Jadi kepalanya itu mirip-mirip kayak biawak gitu ya Mas ya. Cuma badannya itu badan manusia gitu. Oh, oke. Ya, ya. Dan sosok tersebut kayak mengeluarkan cairan terus gitu. Lagi-lagi itu adalah siluman ya berarti ya? Iya. Oke. Jadi gini Mas Pak, kalau seumpama saya berenang ya menyebur di gedung itu, gimana Mas? Kemungkinannya gimana? Kan soalnya itu saya sudah di tebingnya kan, saya kan mengecek di tebing. Teman saya bilang, udah kamu dulu yang berenang. Teman saya bilang gitu. Saya balik lagi, kamu mau bunuh saya ya? Udah tahu ini sore, tangan udah gemeteran, udah dingin, masa disuruh berenang? Ya. Kalau memang istilahnya nekat ya, nekat berenang lewatin sungai tersebut gitu ya. Yang ada di gambaran saya itu kemungkinan besar akan meninggal gitu. Dan apa ya, kayak sukmanya itu diambil situ untuk dijadikan budak yang ada di situ gitu. Tapi saya penasaran kenapa temen tiba-tiba kayak ada kayak agak aneh ya Mas Feb ya. Maksudnya nyuruh duluan. berenang Ya. gitu, nyuruh duluan gitu. Itu memang secara sadar dan apa ya? Memang nggak ada tujuan apapun atau memang ada pengaruh dari sosok yang ada di situ atau gimana Mas Feb? Kalau kita sangkut pautkan dengan sosok-sosok yang ada di situ gitu ya Mas ya. Sedikit banyaknya memang ada pengaruh dari energi-energi yang ada di situ gitu. Karena sosok-sosok yang ada di situ itu kayak istilahnya meningkatkan ilmu mereka ya. Ya dengan cara kayak mengambil nyawa orang gitu, mengambil sukmanya orang gitu. Jadi kalau kita ngomongin apakah ada hubungannya dengan makhluk-makhluk di situ, ya banyak sedikitnya ada gitu. Ada. Mas Ridwan, Ya. besok harinya ke temen tuh sempet kayak mengkonfirmasi gitu nggak sih kayak kejadian lalu? Iya. Itu dia inget nggak sih kok nyuruh buat nyebur ke kedung dan sebagainya? Kalau itu saya nggak tanyakan Mas, cuma kan kita masih bahas terus. Yang kita penasaran itu bekas orang, tapi kok kita nggak ketemu orangnya yang pertama. Tadi udah dijawab berarti ya sosoknya ya. Yang kedua itu teman saya kan
merasa merinding setelah lewat salah satu pohon yang besar itu Mas. Sebelum saya melihat cahaya, dia kan jalannya di belakang saya terus. Setelah kita di pembagian irigasi, teman saya jalannya barengan sama saya. Ya seperti yang saya katakan tadi ya Mas ya. Ya. Di daerah situ ya, di daerah situ sepanjang sungai itu dan sekitarnya ya. Ya. Yang saya lihat itu banyak sekali kayak bisa dibilang kayak keraton-keraton kecil-kecil gitu loh Mas. Ya. Jadi memang di situ memang banyak sekali sosok-sosok asal yang apa ya, membuat suatu kayak perkumpulan gitu. Ya. Dan energinya pun yang saya rasakan lumayan. Cukup besar ya. Ya cukup kalau kita melawan mereka cukup melelahkan gitu. I see. Oke. Cukup ya. Dan kalau yang seperti cahaya tadi ya Mas ya, yang itu yang saya lihat itu kayak Banaspati gitu. Dan itu jam berapa tadi Mas? Sekitar jam 6:30 Mas. Oh berarti udah lewat maghrib ya? Udah. Kita maghrib kan masih istirahat di irigasi. Dan habis itu baru lihat sosok Iya. cahaya kuning tadi ya. Dan sebenarnya yang sosok yang paling, kalau menurut saya Mas ya, sosok yang paling ganas di daerah situ ya ini tadi, Banaspati ini tadi. Tapi saya juga sempat berhenti Mas di situ. Saya kan bercanda sama teman. Dulu tempat ini nggak gelap seperti ini ya, kok sekarang jadi gelap seperti ini. Teman saya udah narikin terus, udah ayo jalan, cepet jalan. Tapi dia nggak bilang kalau dia takut. Takutnya saya lari dia ketinggal gitu loh. Ya. Ini kalau kita bedakan zaman dahulu sama sekarang ya Mas ya, yang saya tahu ya, yang saya telusuri ini, kalau di sekarang sosok-sosok tersebut sudah semakin kuat gitu. Ya. Jadi sosok-sosok tersebut sudah sempat ya Mas, sudah sempat menemukan syarat untuk menaikkan ilmu mereka gitu. Ya itu tadi ya Mas, nyawa itu tadi gitu. Oke. Jadi kalau kita bandingkan dengan dulu ya memang beda, lebih kuat kalau sekarang. menurut saya lebih sereman sekarang gitu. Dan ya lebih kuat sekarang. Yap. Tapi mancing ada hasilnya. Ada Mas. Ada ya. Ini kita ngomong gini ya Mas ya. Sosok yang ular itu ya. Sosok yang ular itu sempat nyerang saya Mas. Karena Ya mereka nggak terima gitu. Apalagi saya tadi bilang kalau sosok-sosok yang ada di situ ya istilahnya energi yang negatif, terus kayak kasarannya mencari tumbal gitu ya. Ya. Itu mereka nggak terima. Mas Feb, saya tuh penasaran sebenarnya apa ya, diserang itu seperti apa sih Mas Feb? Seingat saya waktu penelusuran di stasiun Beringin ya kan, saya kan sempat merasakan gesekan gaib di mana memang kerasa banget tuh kayak mau muntah, kerasa banget kayak jalan itu sempoyongan gitu-gitu kan. Nah kalau yang dirasakan Mas Febri barusan dari sosok ular tadi seperti apa Mas Feb? Yang pertama kali yang saya rasakan ya Mas ya, badan terasa berat. Pertama kali yang saya rasakan gitu. Otomatis kan kalau ada keanehan di badan saya, otomatis saya akan tetap mencari tahu ini dari mana gitu ya. Dan saya cari tahu itu ya dari sosok itu tadi gitu.
Jadi mereka kayak apa ya Mas, kayak mungkin bisa dikatakan apa ya, kayak ngetes ilmu gitu loh Mas. Oke. Mengetes ilmu gitu. Yes, good point. Cukup kali ya. Bentar Mas, bentar. Satu pertanyaan lagi Mas. Ya. Kalau seumpama saya mancing ke daerah situ lagi, gimana Mas? Masih aman atau seharusnya nggak usah gitu? Seumpama. Kalau Mas Ridwan memang berani ya, memang mempunyai tekad yang berani, silahkan gitu. Tapi kalau ragu-ragu mendingan nggak usah ke situ gitu. Karena ya itu tadi ya, karena sosok-sosok yang ada di situ itu memang Jahil nih Mas. dominan itu ganas Mas. Ya. Lebih banyak yang ganas gitu. Sepanjang sungai itu ya, sepanjang sungai dan sekitaran situ gitu. Kalau memang mempunyai tekad yang benar-benar berani ya silahkan, nggak apa-apa gitu.